Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Lansari dengan NIM 2020A1H0004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya pilih, yaitu teori behaviorisme. Yang dimana di sini ada dua opsi yang saya akan jelaskan. Yang pertama, definisi teori behaviorisme, dan yang kedua, bagaimana cara penerapan atau contoh penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, simak video saya sebaik-baiknya. Yang pertama, yaitu definisi teori behaviorisme. Nah, kita di sini mengetahui apa itu definisi dari teori behaviorisme. Jadi, teori behaviorisme merupakan salah satu teori pembelajaran yang terfokus ke pengamatan tingkah laku seseorang dalam belajar. Teori ini mengambil hasil belajar melalui tingkah laku atau kepribadian. Dalam teori ini juga tidak mengenal baik maupun buruk karena mereka lebih terfokus reaksi dari seseorang seperti respon atau balasan. Selain dari reaksi yang spontan, lingkungan sekitar menjadi salah satu bagian dari mengetahui bagaimana perkembangan sampai menuju hasil nanti. Jadi, teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulasi dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulasi dan respon, yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada berbentuk perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendukung orang untuk belajar dengan individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan sementara. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilangkan bila dikenai hukuman. Belajar juga merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap setelah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini juga, dalam pembelajaran penting adalah input atau berupa stimulus yang out, yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan belajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh pelajar atau respon harus dapat diamati atau diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk terjadi atau tidak perubahan tingkah laku tersebut. Jadi faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Bila penguatan ditambah, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula respon dikurangi oleh hilangnya, maka respon juga semakin kuat. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadi kegiatan belajar semakin berpikir, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa berpikir perasaan atau gerakan atau tindakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat diwujudkan konkret, yang itu dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Teori ini disebut pula dengan teori kognitisme. Jadi, cara yang paling sederhana untuk membentuk perilaku siswa adalah dengan memberikan umpan balik pada hasil kerja siswa yang bisa berupa pujian, persetujuan, pemahaman, atau motivasi. Dengan adanya penguatan-penguatan ini,
Prestasi siswa dapat belajar semakin meningkat, memberikan motivasi siswa secara terus-menerus ke siswa juga dapat merupakan bentuk penerapan teori ini. Seperti sosok ibu muslimah dalam film Laskar Pelangi yang selalu mendukung kesimpulan siswanya agar tidak patah semangat meskipun sekolahnya cukup tinggi dibandingkan sekolah lain. Dan yang kedua, contoh penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, teori belajar behaviorisme yang berpedoman pada perubahan tingkah laku setelah melakukan pembelajaran dapat diterapkan dengan menggunakan stimulus-stimulus yang dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar dan maupun merangsang siswa untuk merubah perilakunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya, dalam mengajar materi tentang diri sendiri di kelas 1 SD, stimulus dapat diberikan dengan cara menunjukkan gambar atau foto tubuh manusia atau menunjukkan torso manusia. Dengan menunjukkan media tentu, siswa akan lebih tertarik dan termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, dengan menunjukkan media pembelajaran yang menarik, tentu siswa akan menunjukkan respon yang positif. Respon yang diberikan siswa merupakan tindakan jika siswa melakukan perubahan tingkah laku. Misalnya seperti siswa bertanya fungsi anggota tubuh manusia atau maupun menjawab pertanyaan yang diberikan guru setelah melihat media. Contohnya menunjukkan bagian tubuh manusia dan bertanya pada siswa, apa sih fungsi siswa yang mampu menjawab dengan benar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Diindikasikan telah terjadi perubahan perilaku, yakni perilaku dari tidak tahu atau menjadi tahu. Selanjutnya, menurut Skinner, mengajar adalah mengatur kesatuan penguat untuk mencapai proses belajar. Dengan demikian, tugas guru harus sebagai arsitek dalam membentuk tingkah laku siswa dengan penguasaan sehingga dapat membentuk respon yang tepat bagi siswa. Dengan kata lain, fokus nyata dalam mengajar adalah pemberian penguatan yang konsisten, segera dan positif bagi tingkah laku yang dapat dan bagi pencapaian tujuan mengajar yang diinginkan. Pengajaran program adalah model yang diajukan oleh Skinner berdasarkan teori belajarnya. Ada beberapa prinsip pengajar tingkah laku yang dapat digunakan berdasarkan aliran behaviorisme menurut Skinner, yang dirancang agar pengetahuan siswa tetap berada dalam benak siswa antara lain. Yang pertama, perlu adanya tujuan yang jelas dalam pengertian tingkah laku apa yang diharapkan dicapai para siswa. Tujuan diatur demikian rupa secara bertahap dari yang sederhana menuju kompleks. Sedangkan yang kedua, memberikan tekanan kepada kemajuan individu sesuai dengan kesanggupannya. Dan yang ketiga, pentingnya penilaian yang harus menerus untuk menentukan tingkat kemajuan yang dicapai siswa. Dan yang keempat, prosedur mengajar dilakukan melalui modifikasi atas dasar hasil evaluasi dan kemajuan dicapainya. Sedangkan yang kelima, hendaknya digunakan positif, secara sistematis, bervariasi, dan segera manakah respon siswa telah terjadi. Sedangkan yang keenam adalah prinsip belajar tuntas, sebaiknya digunakan agar penguasaan belajar para siswa secara dapat diperoleh sesuai dengan tingkah laku yang diharapkannya atau tujuan yang diinginkan dicapai dari segalanya. Sedangkan yang ketujuh, program remedial bagi siswa yang memerlukan harus diberikan agar mencapai prinsip tujuan belajar dan tuntas. Sedangkan yang kedelapan, peran guru sebagai diarahkan kepada perannya sebagai arsitek dan pembentuk tingkah laku para siswa. Untuk mempertahankan atau mempertinggikan perilaku siswa, diberikan stimulus penguat atau penghilangan perilaku stimulus. Penguatan dikurangi atau diturunkan untuk respon yang tepat dan sebaiknya. Diberikan penguat positif secara langsung. Hasilnya dapat dilihat bahwa seseorang akan mempertahankan perilakunya atau responnya dengan baik apabila diberikan stimulus penguatan. Adapun menurut Mukina, prinsip-prinsip teori behaviorisme adalah dalam pembelajaran IPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku,
maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak anggap belajar menurut teori ini. Sedangkan yang kedua adalah hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus direspon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Sedangkan yang ketiga adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif ataupun negatif. Demikian penerapan teori behaviorisme dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.